Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Melisa dengan NIM 2017202017 dari kelas 3 Perbankan Syariah A. Yang saya hormati Ibu Siti Masumah MSI selaku dosen mata kuliah pengantar statistik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi dan grafik. Berikut materi yang akan saya jelaskan. A. Distribusi frekuensi. Pengertiannya adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk tunggal atau kelompok menurut kelas-kelas tertentu dalam sebuah daftar. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi tunggal merupakan urutan tiap-tiap skor satuan-satuan unit dalam suatu data tertentu. Yang kedua, distribusi frekuensi kelompok. Digunakan untuk data yang banyak jumlahnya, karena data tidak lagi setiap skor, tetapi dikelompokkan pada interval tertentu. Istilah-istilah yang banyak digunakan dalam pembahasan distribusi frekuensi bergolong atau distribusi frekuensi berkelompok, antara lain sebagai berikut. A. Interval kelas. Tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Dalam contoh sebelumnya memuat 6 interval ini. Yang pertama, 65-67 adalah interval kelas pertama, 68 sampai 70 adalah interval kelas kedua, 71 sampai 73 adalah interval kelas ketiga, 74 sampai 76 adalah interval kelas keempat, 77 sampai 79 adalah interval kelas kelima, 80 sampai 82 adalah interval kelas keenam. B. Batas kelas. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, angka 65, 68, 71, 74, 77, dan 80 merupakan batas bawah dari tiap-tiap kelas. Sedangkan angka 67, 70, 73, 76, 79, dan 82 merupakan batas atas dari tiap-tiap kelas. C. Tepi kelas atau batas nyata kelas. Untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus berikut ini. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5, tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5 dari tabel di atas, maka tepi bawah kelas pertama 64,5 dan tepi atasnya 67,5. Tepi bawah kelas kedua 67,5 dan tepi atasnya 70,5 dan seterusnya. D. Lebar kelas. Untuk mencari lebar kelas dapat dipakai rumus lebar kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi, lebar kelas dari tabel di atas adalah 67,5 dikurang 64,5 sama dengan 3. E. Titik tengah. Untuk mencari titik tengah dapat dipakai rumus titik tengah sama dengan 1/2 buka kurung batas atas ditambah batas bawah. Dari tabel di atas, titik tengah kelas pertama sama dengan 1/2 buka kurung 67 ditambah 65 sama dengan 66. Titik tengah kedua sama dengan 1/2 buka kurung 70 ditambah 68 sama dengan 69 dan seterusnya. Distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah akhir atau jumlah terbaru semua frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data. Daftar distribusi kumulatif ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daftar distribusi kumulatif kurang dari atau menggunakan tepi atas. Yang kedua, daftar distribusi kumulatif lebih dari atau menggunakan tepi bawah. Selanjutnya adalah grafik, histogram. Histogram adalah salah satu cara menyatakan daftar distribusi frekuensi atau distribusi frekuensi relatif. Pada histogram, variabel ditulis pada sumbu horizontal dan frekuensi, ataupun frekuensi relatif digambarkan sebagai panjang dari persegi panjang. Lebar persegi panjang adalah lebar dari kelas interval
sehingga antara persegi panjang yang satu dengan yang lain tidak memiliki jarak. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan salah satu cara untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Untuk memperoleh distribusi frekuensi, kita tempatkan titik di tengah sisi lebar dari setiap persegi panjang. Kemudian, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga kita memperoleh grafik garis yang kita sebut dengan poligon frekuensi. Oke, selanjutnya OGIF. Kurva distribusi frekuensi kumulatif disebut OGIF. OGIF dibuat dengan cara menempatkan titik-titik limit kelas bawah pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal ditempatkan frekuensi kumulatif. Kemudian, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga kita mendapatkan kurva yang mulus yang terus meningkat. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.